Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang materi dimensi 3, khususnya tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kedudukan titik terhadap garis, yang kedua kedudukan titik terhadap bidang, yang ketiga kedudukan garis terhadap garis yang lain, keempat kedudukan garis terhadap bidang, dan yang kelima adalah kedudukan bidang terhadap bidang yang lain. Untuk yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis. Di sini ada dua. Yang pertama titik T, misalkan di sini ada garis G, kemudian ada sebuah titik T. Nah, kalau letaknya di sini maka kita katakan bahwa titik T itu terletak pada garis G. Kemudian yang kedua, kalau titik T ada di sini maka kita sebut titik T terletak di luar garis G. Kemudian yang kedua adalah kedudukan titik terhadap bidang. Di sini juga ada dua. Jadi kalau ada bidang yang kita sebut misalkan adalah bidang H, kemudian ada titik T. Titik T ini kita sebut berada di bidang H. Kemudian kalau ada bidang H, kemudian titik T ada di luar, maka titik T kita sebut berada di luar bidang H. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap garis yang lain. Yang pertama, garis berimpit. Jadi misalkan ada garis AB, kemudian ada titik B di sini, kemudian misalkan kita tarik garis AB, maka garis AB itu berimpit dengan garis AC. Titik-titik ini berada pada satu garis. Kemudian yang kedua adalah garis berpotongan. Di sini ada garis AC, kemudian ada garis BC, dia bertemu di satu titik. Maka kita sebut bahwa garis AC dan garis BC itu berpotongan. Jadi ini bisa kita lanjutkan ya. Kalau garis itu sampai tak beringga panjangnya, di sini kita dipotong sampai sini. Nah, seterusnya seperti ini. Ini misalkan garis BC segini dan seterusnya. Kemudian garis AC juga. Nah, dia berpotongan di titik C. Dan di sini yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa garis AC dan garis BC ini terletak pada bidang yang sama. Kemudian berikutnya adalah garis bersilangan. Ini misalkan ada garis A, ini garis B. Dia akan bersilangan jika terletak pada bidang yang berbeda. Dan di sini dia tidak mungkin berpotongan. Kemudian yang ketiga saya tambahkan ada garis yang sejajar. Nah, kalau garis yang sejajar misalkan saya punya garis K misalkan, kemudian ada garis lain garis L. Nah, di sini dia sejajar jika mempunyai ukuran kemiringan atau gradien yang sama, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kedudukan garis terhadap bidang. Ada 3, garis terletak pada bidang, jadi garisnya ada pada bidang, kemudian garis sejajar bidang, kemudian yang ketiga adalah garis menembus atau memotong bidang. Berikutnya adalah kedudukan bidang terhadap bidang yang lain. Ada 3. Yang pertama adalah bidang alfa berimpit dengan bidang beta. Jadi kalau dia berimpit itu nempel gitu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua bidang alfa, ini misalkan kita sebut bidang alfa. Kemudian yang bawah adalah bidang beta. Nah, kita katakan bahwa bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Kemudian yang C adalah bidang alfa dan beta berpotongan dengan garis potongnya adalah ini. Jadi di sini bidang alfa itu menembus atau memotong bidang beta. Kalau dia memotong maka akan ada garis potongnya. Dalam hal ini garis potongnya adalah alfa, B. Di sini garis potongnya.
Nah, berikutnya supaya lebih memahamkan adik-adik semua, kita akan latihan soal. Ayo menentukan kedudukan garis, titik, garis, dan bidang pada kubus. Coba kita amati kubus A, B, C, D, E, F, G, H di samping, lalu lengkapilah isian berikut ini dengan benar dan teliti. Yang pertama, titik E terletak di luar garis DH. Ada titik E di sini, kemudian ada garis DH di sini. Nah, tentu saja titik E berada di luar garis DH. Garis DH ini. Nah, kemudian yang kedua, titik P terletak titik-titik dengan garis EG. Ada titik P di sini, kemudian garis EG di sini. Nah, berarti jelas sekali bahwa titik P terletak pada, saya tulis di sini, titik P terletak pada garis EG. Kemudian yang ketiga, titik A dengan bidang ACGE. Titik A di sini, kemudian ACGE. Nah, A di sini berarti titik A terletak pada bidang ACGE. Yang keempat, titik E dengan DCGH. Titik E di sini, DCGH. Nah, titik E di sini berarti titik E terletak di luar bidang DCGH. Yang kelima, titik F dengan BGE. Titik F di sini, kemudian BGE. Nah, ini juga sama ya. BGE di sini adalah bidang BGE dan titik F-nya ada di sini. Berarti titik F-nya berada di luar. Kemudian garis AC dengan garis EG. Ini AC, kemudian ini garis EG. Nah, garis AC dan garis EG itu kita sebut sejajar. Kemudian garis EH ini dengan garis BE. Garis BE ini. Nah, ternyata di sini dia bertemu di satu titik. Maka kita sebut garis EH dan garis BE adalah berpotongan. Kemudian garis HF, ini garis HF dari titik H ke titik F, kemudian dengan garis BG, BG di sini. Nah, garis HF itu berada pada bidang apa? Pada bidang EFGH. Sementara garis BG itu terletak pada bidang BCFG. Maka tentu saja dia bersilangan ya, karena berada pada bidang yang berbeda. Kemudian garis CD dan garis EG. Ini CD. Kemudian garis EG. Nah, ini juga sama ya. Garis CD itu terletak pada bidang CD, HG, sementara garis EG itu terletak pada bidang EFGH. Maka di sini dia bersilangan. Jadi garis yang bersilangan itu dia akan berada pada bidang yang berbeda. Kemudian nomor 10. Garis BG, ini BG, nah sampai ini, kemudian BCGF. BCGF. BG ada di sini, berarti BG terletak pada. Kemudian 11, garis AC, ini AC, dan ADHE. ADHE.
HE. Di sini garis AC dan bidang maaf ya, di sini garis AC dan garis bidang EFGH. EFGH. Bagaimana ini? Jadi di sini ada garis AC dan bidang EFGH. Ini sejajar. Kemudian garis BE dan ADHE. BE, ADHE berpotongan ya, karena di sini dia berpotongan di titik E. Berpotongan atau menembus bidang. Berikutnya adalah bidang ABFE, ABFE dan bidang DCGA, DCGH. Ini sangat jelas bahwa kedua bidang ini adalah sejajar. Kemudian BEG dan bidang EFGH, EFGH. Nah, kedua bidang ini adalah berpotongan. Berpotongan dengan garis potongnya apa? Kalau dua bidang berpotongan maka akan ada garis potong BEG dan EFGH. Nah, garis potongnya adalah garis EG. Kemudian bidang ACGE, ACGE dan bidang EFGH, EFGH sama ya. Kedua bidang ini adalah berpotongan, kemudian dengan garis potongnya sama juga adalah garis potongnya adalah EG. Yang ke-16, titik-titik yang terletak pada garis FH. FH. Nah, ada 3 titik yang terletak pada garis FH. Yang pertama adalah titik F sendiri, kemudian titik P, ini ya, F, H ke sini, nah ke sini, titik P dan titik H. Kemudian titik-titik yang terletak pada bidang BEG, BEG, titiknya adalah B, E, P, dan G. Garis-garis yang bersilangan dengan garis CG. CG yang bersilangan adalah AB. Di sini ditulis AB. Jadi kita cari aja yang terletak pada bidang yang berbeda dengan CG. CG kan ini. Dari sini. Nah, ada AB, kemudian tentu saja EF, kemudian BE. Nah, kemudian apalagi AD, ya cukup banyak ya. Kemudian bisa EH, kemudian bisa AF. Yang penting kita cari garis pada bidang yang berbeda, jadi tidak berada pada bidang BCFG. Kemudian garis yang sejajar dengan bidang BEG. BEG. Nah, garis yang sejajar di sini adalah garis yang berada di dalam bidang tersebut BEG. Nah, berarti garisnya bisa BE, ini juga sejajar. BE, kemudian BG, kemudian EG, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah bidang yang sejajar dengan bidang BCGF. BCGF. Bidang yang sejajar berarti bidangnya adalah yang ada di depan di sini. ADE. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.